Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Keluaran pasal 2, teksnya ayat 1 sampai 10 dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 3. Musa yang disembunyikan 3 bulan lamanya diletakkan dalam peti pandannya dan ditaruhnya di sungai Nil. Paragraf yang kedua ayat 4 sampai 10. Putri Firaun menerima Musa sebagai anaknya, sekalipun tahu bayi itu anak orang Ibrani. Kesimpulan hari ini, Musa yang lahir dalam keluarga Lewi itu disembunyikan 3 bulan lamanya. Akhirnya tidak dapat menyembunyikan lebih lama lagi, ditaruhnya di sungai Nil. Putri Firaun yang mengambil Musa itu belas kasihan, walaupun sudah tahu baik orang Ibrani dan membuat anaknya. Dan Musa disusuinya oleh ibu kandung sebagai inang penyusu. Sebab kakak Musanya perempuan itu berkata kepada putri Firaunnya, Musa yang diangkat dari air itu sebagai tanda untuk Israel tentang menyelamatkan dari penindasannya. Ajaran tentang Allah. Tidak dijelaskan nama Tuhan dalam teks hari ini, tetapi Tuhan telah utus Musa dan mengatur semua situasinya supaya membuat Musa sebagai pemimpin bagi orang Israel. Ajaran tentang manusianya, pertama, ibu Musa yang melihat anak itu cantik menyembunyikannya 3 bulan lamanya, tetapi akhirnya meletakkan bayi di dalam peti pandan dan taruhnya di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kedua, putri Firaun yang bertemu Musa tahu bahwa dia adalah bayi orang Ibrani, tetapi dia belas kasihan kepadanya dan akhirnya dia menerima bayi itu sebagai anaknya dan menamainya Musa. Ketiga, kakaknya perempuan Musa berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia dan maju kepada putri Firaun. Kemudian rekomendasinya ibu kandungnya sebagai inang penyusu, sehingga ibu kandungnya tetap menyusuinya Musa. Aplikasi hari ini, pertama, jangan takut sekalipun dalam paksaan dan penderitaan, penindasan, tetap menanggung untuk menghasilkan kehendak Tuhan. Ya, orang tua Musanya tetap menanggungnya tentang itu. Selama 3 bulan lamanya pun dia tetap usaha. Dan kita juga harus usahanya sampai di dalam kekuatan kita. Kedua, perhatikan dalam semua situasi supaya menghasilkan rencana Tuhan. Kalau begitu pasti Tuhan akan memberikan keberanian dan akan memberikan hikmat supaya semua aturnya untuk menghasilkan rencana Tuhan. Ketiga, belas kasihan kepada orang-orang yang perlu pertolongannya. Melalui hati ini, putri Firaunnya menerima Musa dan melalui itu Musa bisa disiapkan sebagai pemimpin orang Israel. Akhirnya praktik hari ini, perhatikan dalam semua situasi dan menolong orang-orang yang perlu pertolongan supaya menghasilkan rencana Tuhan. Untuk menghasilkan rencana Tuhan, kita juga harus perhatikan dalam semua situasi dan harus menanggung jawabnya tentang bagian kita. Hari ini juga, selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.